Baik, selamat pagi, siang, sore, maupun malam, Ibu Julisar. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 hari ini ingin mempresentasikan tentang proyek akhir kita atau tugas akhir kita yang berjudul Evaluasi Pengendalian Internal dan Rancangan Sistem Informasi Akuntansi pada Siklus Pendapatan Berbasis Aplikasi Kopi Kenangan. Jadi sebelum kita memulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Kirvan Ditya Flavian dengan NIM 2024-50217. Halo, nama saya Brian Erickson dengan NIM 2024501139. Nama saya Yen Yen dengan NIM 2024-50170. Perkenalkan, nama saya Delvina Mabel Rusneswaga dengan NIM 2024-50197. Halo, perkenalkan nama saya Koriza dengan NIM 2024-50201. Perkenalkan, nama saya Nela Zafira dengan NIM 2024-50204. Oke, jadi pertama di sini akan saya bahas terlebih dahulu pendahuluan dari proyek akhir kita. Jadi di sini pertama-tama pada bagian latar belakang ini saya ingin menjelaskan mengapa topik ini penting untuk dibahas dan kita pilih. Jadi saat ini perkembangan teknologi informasi mendorong banyak perusahaan terutama di bidang food and beverage untuk beralih menggunakan aplikasi digital. Tujuannya adalah supaya pengelolaan transaksi bisa berjalan lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien. Jadi dalam konteks ini, sistem informasi akuntansi atau SIA memiliki peran yang sangat penting. SIA ini memastikan bahwa proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan transaksi dapat berjalan secara terintegrasi dan dapat diandalkan untuk mendukung operasional sehari-hari. Lalu kalau kita lihat pada kopi kenangan, siklus pendapatan melibatkan proses pemesanan, penyajian, produk, penagihan, hingga penerimaan kas, yang masing-masing memiliki resiko seperti kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian persediaan, atau potensi fraud. Oleh karena itu, pengendalian internal diperlakukan untuk menjaga akurasi data dan keamanan transaksi. Analisis ini bertujuan meninjau efektivitas sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal dalam mendukung keandalan sistem pendapatan berbasis aplikasi. Lanjutan di sini yang akan dibahas di topik kita kali ini itu yang pertama ada apa itu sistem informasi akuntansi, yang kedua apa makna siklus pendapatan pada perusahaan F&B berbasis aplikasi, ketiga ada apa definisi pengendalian internal, hasil yang keempat ada mengapa pengendalian internal penting untuk aplikasi kopi kenangan. Hasil yang kelima, bagaimana hubungan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal. Hasil yang keenam ada apa ancaman pada siklus pendapatan. Yang ketujuh itu ancaman apa yang spesifik terjadi pada kopi kenangan. Yang kedelapan ada pengendalian apa yang tepat diterapkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengendalian peningkatan akurasi dan keamanan sistem pendapatan. Selanjutnya, tujuan dari tugas ini, makalah yang sudah kita buat adalah untuk menjelaskan konsep sistem informasi akuntansi dan perannya dalam bisnis. Setelah itu, ini juga bertujuan untuk menganalisis siklus pendapatan berbasis aplikasi. Lalu ada memahami urgensi pengendalian internal, ada merumuskan solusi pengendalian yang efektif, dan yang terakhir adalah mengevaluasi dampak pengendalian terhadap akurasi dan keamanan sistem. Oke, jadi untuk manfaat dari makalah ini adalah kalau bagi pembaca, ini memberikan wawasan tentang peran sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal dalam pengelolaan siklus pendapatan pada kopi kenangan, serta memahami solusi untuk meminimalkan resiko dalam proses digital. As itu bagi penulis, ini untuk mengembangkan kemampuan analisis risiko, penyusunan rekomendasi, serta pemahaman praktik penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal dalam bisnis berbasis aplikasi. Dan untuk bagi pihak lain, ini menjadi referensi bagi akademisi, pelaku bisnis, dan perusahaan F&B dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan siklus pendapatan dan keandalan sistem. Selanjutnya akan saya bahas landasan teori. Jadi di sini akan saya jelaskan tentang definisi sistem informasi. Jadi sebelum kita masuk ke sistem informasinya, kita harus tahu apa itu sistem. Jadi sistem itu adalah suatu sekelompok komponen atau multiple components yang terdapat keterkaitan satu sama lain, relatedness. Terdapat hubungan erat antar subsistem dengan sistem atau sistem versus subsistem, dan terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh sistem itu, ada purpose-nya. Nah, baru kita jelasin apa itu sistem informasinya. Jadi, sistem informasi itu adalah sebuah prosedur yang mengandung orang, perangkat keras, perangkat lunak untuk memproses data menjadi informasi yang berkualitas. Nah, jadi
Sistem informasi akuntansi itu adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Hal ini termasuk orang, prosedur, dan instruksi data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, kontrol internet, serta langkah-langkah keamanan. Selanjutnya di sini ada data processing cycle. Jadi data processing cycle itu dibagi menjadi 4 tahap, yaitu input data, penyimpanan data, pengelolaan data atau output informasi. Di sini bisa dilihat ya datanya ya, ada data storage, data input, data processing, dan information output. Di sini akan saya bahas terlebih dahulu yaitu dari input data. Jadi input data ini adalah langkah pertama dalam siklus pemrosesan data yang bertujuan untuk menangkap data transaksi serta memasukkannya ke dalam sistem. Tujuannya adalah mengumpulkan data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Nah, data yang diinput itu harus memiliki 3 aspek utama, yaitu yang pertama adalah setiap aktivitas harus relevan, lalu sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas tersebut, dan yang terakhir adalah orang-orang yang terlibat dalam setiap aktivitas. Setelah itu, data storage. Nah, di tahap ini, dalam siklus pemrosesan data, data storage ini bertujuan untuk menyimpan data transaksi yang telah diinput agar dapat digunakan kembali pada proses berikutnya. Nah, konsep utamanya dalam penyimpanan data itu yang pertama adalah general ledger dan subsidiary ledger. Yang kedua adalah chart of accounts. Yang ketiga adalah coding techniques. Nah, di sini ada 4 coding teknis, yaitu yang pertama adalah sequence code, block code, group code, dan mnemonic code. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan data processing. Data processing harus diproses untuk menjaga agar basis data tetap terkini. Proses ini melibatkan 4 jenis kegiatan utama yang biasa disebut sebagai CRUD: creating, reading, updating, deleting. Mengelola data dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu batch processing, real-time processing, dan online batch processing. Apa sih perbedaan dari ketiga ini? Kalau batch processing, data transaksi dikumpulkan, disimpan, lalu diproses sekaligus pada waktu tertentu, misalnya setiap hari atau setiap minggu. Kalau online batch processing, data transaksi dimasukkan, dicek langsung saat terjadi, tapi proses perhitungannya dilakukan secara batch. Kalau real-time processing, data diproses langsung saat transaksi terjadi, sehingga informasi dalam sistem selalu terkini. Metode ini meningkatkan akurasi data, karena kesalahan input dapat segera diperbaiki. Information output. Information output adalah tahap akhir dari siklus pemrosesan data dalam sistem informasi akuntansi. Tujuan utamanya adalah menyajikan informasi yang telah diolah, sehingga bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan. Jenis-jenis information output dibagi menjadi 3, yaitu dokumen, report, dan query. Kalau dokumen, hasil fiksi atau digital yang digunakan untuk mendukung transaksi bisnis, seperti faktur penjualan, tanda terima pembayaran, atau surat pengiriman. Faktur penjualan biasanya berisi detail transaksi seperti nama pelanggan, barang yang dibeli, jumlah, harga, dan total pembayaran. Kalau tanda terima kas, mendokumentasikan penerimaan uang dari pelanggan sebagai bukti transaksi. Kita masuk ke reports. Reports memberikan rangkuman informasi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk menganalisis kinerja, kondisi keuangan, atau operasional bisnis. Laporan keuangan, misalnya biasanya tuh laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Laporan kinerja, misalkan laporan penjualan berdasarkan wilayah atau pelanggan. Query, output informasi yang dapat menampilkan secara langsung di layar komputer, memungkinkan pengguna untuk mengakses data secara real time. Pengguna dapat mencari informasi secara spesifik, seperti saldo piutang atau stok barang tertentu dengan menggunakan fitur query. Flowchart. Flowchart adalah sekumpulan simbol standar untuk menjelaskan secara visual prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh suatu perusahaan dan aliran data melalui sistem. Simbol-simbol flowchart dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada simbol input atau output, simbol pemrosesan, simbol penyimpanan,
simbol aliran, dan simbol lain. Flowchart dibagi menjadi 3. Ada dokumen flowchart, program flowchart, dan sistem flowchart. Business process diagram. Cara visual untuk menjelaskan berbagai langkah atau aktivitas dalam suatu proses bisnis. Sebagai contohnya, terdapat banyak aktivitas dalam revenue cycle. Di antaranya tuh, yang pertama ada menerima pesanan, memeriksa kelayakan kredit pelanggan, memverifikasi ketersediaan persediaan, mengonfirmasi penerimaan pesanan pelanggan. Sebuah BPD untuk revenue cycle hanya akan menggambarkan fungsi yang dilakukan oleh perusahaan penjual, dan sebuah BPD untuk expenditure cycle hanya menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan pembeli. Data flow diagram. DFD menggambarkan secara grafis aliran data di dalam sebuah organisasi. DFD menggunakan 4 simbol yang terlihat di tabel berikut untuk mewakili 4 elemen utama, yaitu pertama tuh ada sumber dan tujuan data, aliran data, proses transformasi, dan penyimpanan data. DFD menggunakan 5 simbol, yaitu data source and destination, data flows, transformation process, data stores, dan internal control. DFD dibagi menjadi beberapa level. Level tertingginya itu konteks diagram. Konteks diagram memberikan tampilan ringkasan sistem kepada pembaca. Diagram ini menggambarkan sistem pemrosesan data dan entitas yang menjadi sumber dan tujuan input, serta output system. Konteks diagram lebih detail atau misalnya kita sebut level 0 diagram. Siklus pendapatan atau revenue cycle. Revenue cycle adalah siklus berulang dari aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi yang terkait dengan penyediaan barang atau jasa kepada pelanggan dan pengumpulan kas sebagai pembayaran. Tujuannya menyediakan produk yang tepat, di tempat yang tepat, waktu tepat, dan harga yang tepat. Contoh revenue cycle pada salon kecantikan yang dimulai dari penawaran terlebih dahulu kepada pelanggan, menyediakan jasa untuk pelanggan, dan kemudian setelah selesai, pelanggan akan bayar dengan uang tunai. Keputusan kunci manajemen dalam revenue cycle ada 6. Sejauh mana produk dapat disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Yang kedua, berapa banyak dan di mana inventaris harus disimpan. Yang ketiga, bagaimana pengiriman dilakukan secara outsource atau sendiri. Yang keempat, berapa harga optimal untuk setiap produk. Yang kelima, apakah kredit akan diberikan? Syaratnya apa? Berapa batas kredit per pelanggan? Yang keenam, bagaimana memproses pembayaran untuk mengoptimalkan arus kas. Siklus pendapatan terdapat 4, yaitu entry pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, dan penerimaan kas. Sistem informasi siklus pendapatan. Sistem informasi siklus pendapatan merupakan sebuah infrastruktur yang terintegrasi yang dirancang untuk mengelola seluruh tahapan transaksi penjualan, mulai dari inisiasi pesanan hingga penerimaan pembayaran. Fitur sistem terbagi menjadi beberapa, di antaranya itu pemesanan melalui online atau via tenaga penjualan, verifikasi kredit dan ketersediaan barang otomatis, notifikasi ke gudang dan logistik, pencatatan faktur dengan batch processing, pembayaran elektronik, dan cek, integrasi rekonsiliasi bank, dan lain-lain. Sales order entry akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi selanjutnya ini ada sales order entry. Nah, di mana ini adalah tahap pertama dari siklus pendapatan. Nah, dalam sebuah perusahaan itu pada umumnya diawali dengan datangnya pesanan dari pelanggan. Nah, tahap pencatatan ini tuh yang dikenal dengan sales order entry ini. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, proses ini tuh berevolusi. Nah, saat ini banyak pelanggan yang secara mandiri memasukkan data pesanan
ke website perusahaan. Jadi mereka melakukannya sendiri. Nah, praktik ini tuh tidak hanya mempercepat proses, tapi juga menekan biaya operasional bagi perusahaan karena mereka jadi mengurangi pekerjaan input data secara manual. Nah, proses sales order entry ini tuh memiliki 4 tahapan, di mana untuk tahapan yang pertama itu ada penerimaan pesanan pelanggan atau taking customer needs. Nah, di mana ini tuh adalah inti dari langkah ini tuh adalah mendokumentasikan permintaan pembelian dari pelanggan ke dalam sebuah formulir resmi atau yang biasa disebut sales order. Nah, eh, peran teknologi informasi atau IT ini tuh sangat vital dalam mengotomatisasi proses penerimaan pesanan pelanggan. Nah, otomatisasi ini tuh dapat diwujudkan dengan menyediakan formulir online di situs web. Atau menggunakan sistem pertukaran data elektronik atau electronic data interchange dengan pelanggan bisnis. Nah, cara ini tuh jauh lebih efisien dan hemat biaya dibandingkan dengan metode konvensional seperti faksimal atau kertas. Nah, keuntungan lainnya, data pesanan yang terkumpul secara digital juga dapat dianalisis. Nah, terus yang kedua itu ada pemeriksaan kelayakan kredit pelanggan. Nah, di mana mengingat sebagian besar transaksi B2B atau business to business itu dilakukan secara kredit atau tidak dibayar tunai atau di tempat, nah langkah ini tuh sangat krusial untuk meminimalisir risiko piutang tak tertagih. Nah, karena kalau misalkan perusahaan memberikan sebebas-bebasnya kepada pelanggan untuk melakukan pembelian dengan kredit, itu kan risiko terjadinya piutang tak tertagih itu kan sangat besar ya, sehingga bisa menimbulkan kerugian pada si perusahaannya yang besar. Jadi perusahaan dalam bisnis itu jadi tidak untung, yang ada malah mendapatkan kerugian yang besar. Nah, tujuan dari pemeriksaan kelayakan kredit pelanggan atau credit approval ini tuh untuk memastikan bahwa kredit dan kemampuan pelanggan dalam membayarnya itu telah disetujui sebelum barangnya itu dikirimkan ke pelanggan atau jasanya itu diberikan kepada pelanggan. Nah, penting juga untuk dicatat bahwa fungsi pemeriksaan kredit ini tuh sebaiknya dipisahkan dari departemen pemasaran atau penjualan. Nah, ini tuh bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan, di mana pihak penjualan yang ingin mencapai target itu mungkin saja mengabaikan risiko kredit, sehingga diperlukan pemeriksaan independen atau manajer kredit untuk menjaga objektivitasnya. Selanjutnya ada pemeriksaan ketersediaan barang di persediaan atau checking inventory availability. Nah, di mana setelah dipastikan bahwa pelanggannya itu memang layak mendapatkan kredit atau kreditnya itu sudah disetujui, langkah selanjutnya itu memverifikasi apakah si barang yang dipesan pelanggan itu benar-benar tersedia di gudang. Kayak dari jumlahnya apakah memang cukup atau sesuai dengan permintaan pelanggan, dari item yang dipesan juga apakah ada atau tidak di gudang. Nah, proses ini tuh melibatkan pengecekan terhadap sistem manajemen persediaan. Nah, jika barangnya memang tersedia dalam jumlah yang cukup, maka pesanannya itu dapat diproses lebih lanjut atau diselesaikan. Nah, dan sistemnya itu akan secara otomatis mengurangi jumlah stok yang tersedia untuk mencerminkan komitmen pengiriman tersebut. Nah, lalu kalau misalkan stok yang tersedia itu tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh pesanan dari si pelanggan tersebut, maka dalam kondisi ini tuh perusahaan tidak bisa atau tidak serta-merta membatalkan pesanan. Nah, jadi perusahaan akan melakukan status back order. Nah, itu tuh seperti pesanannya itu akan tetap dicatat dan akan dipenuhi segera setelah barang tersedia kembali. Misalnya kayak setelah si barangnya ini datang dari pemasok atau barangnya itu sudah selesai diproduksi. Nah, kenapa perusahaan itu tidak langsung membatalkan atau membuat status back order ini, itu tuh untuk menjaga kepuasan pelanggan dan tidak kehilangan potensi penjualan. Nah, setelah kita checking inventory availability, nah itu selanjutnya ada menanggapi pertanyaan pelanggan atau responding to customer inquiries. Nah, di mana menanggapi pertanyaan pelanggan yang
di mana menanggapi pertanyaan pelanggan secara cepat dan akurat itu sangat penting dalam menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dan hal itu juga dapat mengurangi biaya untuk mendapatkan pelanggan baru karena pelanggannya sudah loyal dengan perusahaan. Jadi jika pelanggan ingin memesan bisa langsung memesan ke perusahaan itu, dia tidak mencari ke supplier lain. Nah, penggunaan sistem manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management ini dapat membantu mengatur informasi pelanggan yang rinci dan meningkatkan penjualan. Nah, customer relationship management ini juga membantu dalam mengidentifikasi pelanggan yang membutuhkan pemesanan ulang atau penawaran produk baru. Nah, sehingga dari situ tuh dapat meningkatkan peluang penjualan tambahan untuk si perusahaan. Nah, setelah itu, dari sales order entry, setelahnya itu ada shipping atau pengiriman. Nah, setelah pesanan pelanggannya dicatat dan disetujui dari tahap sales order tadi, nah, langkah selanjutnya itu melakukan proses pengiriman. Nah, di mana tahap ini tuh bertujuan untuk memenuhi pesanan pelanggan dengan cara menyerahkan barang yang telah dipesan kepada pelanggannya. Nah, secara organisasi, tanggung jawab untuk melaksanakan proses ini tuh dibagi ke dalam 2 departemen. Nah, di mana untuk departemen yang pertama itu departemen gudang. Nah, mereka ini yang menangani penyiapan barang. Jadi aktivitasnya itu pemilihan dan pengepakan barang, pick and pack order. Lalu departemen yang kedua itu ada departemen pengiriman. Nah, di mana mereka ini yang menangani penyerahan barang kepada si pelanggan. Jadi yang shipping the order. Ship the order. Nah, di mana kita masuk yang ke pertama dulu, yaitu pemilihan dan pengepakan barang yang dilakukan oleh karyawan di departemen gudang. Nah, jadi tahap pertamanya itu dimulai ketika sistem pemrosesan pesanan dari tahap sebelumnya menghasilkan sebuah tiket pemilihan atau picking tiket. Nah, dokumen ini tuh berisi tentang daftar barang apa saja yang dipesan sama si pelanggan, terus jumlahnya itu berapa, dan lokasinya di gudang yang harus disiapkan untuk pesanan tertentu. Nah, kalau dalam operasi modern, proses pemilihan barang ini tuh sudah banyak dibantu oleh teknologi otomatisasi gudang. Nah, penerapannya itu seperti sistem seperti komputer gudang, terus juga ada barcode scanner, atau dari teknologi RFID yang nanti akan dijelaskan di akhir. Nah, dari teknologi ini tuh sangat meningkatkan efisiensi dan ketepatan, di mana teknologi ini tuh membantu staf gudang dalam menemukan lokasi barang dengan cepat, memastikan jenis dan jumlah barang yang diambil sesuai perintah, dan juga secara otomatis memperbarui catatan persediaan di sistem begitu barang dikeluarkan dari rak. Nah, dalam tahap pemilihan dan pengepakan barang ini tuh terdapat ancaman. Nah, di mana ancaman yang pertama itu ada kesalahan pemilihan. Nah, jadi si karyawan dari departemen gudang ini bisa saja dalam pemilihan dan pengepakan barangnya itu dia salah memasukkan itemnya. Seharusnya misalkan itemnya itu handuk, tapi yang dimasukkan itu gayung, atau seharusnya yang dimasukkannya itu baju, tapi ternyata yang dimasukkannya itu celana. Nah, terus juga bisa jadi salah dalam memasukkan jumlahnya. Harusnya sekitar 200, ternyata yang dimasukkan 500 atau kebalikannya. Nah, lalu yang kedua itu ada pencurian inventaris. Nah, di mana karyawan dari departemen gudang ini bisa saja melakukan pencurian terhadap persediaan yang dimiliki oleh si perusahaan. Nah, lalu tahap yang kedua itu ada pengiriman barang yang dilakukan oleh si departemen pengiriman. Nah, di mana setelah barang dipilih dan dikemas, tahap selanjutnya itu menyerahkan kepada pihak kurir atau transportasi untuk dikirim ke pelanggan barangnya. Nah, proses ini tuh menghasilkan packing slip dan beberapa salinan bill of lading. Nah, bill of lading itu adalah kontrak legal yang mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas barangnya itu selama transit atau selama di perjalanan, di mana bill of lading ini tuh mencantumkan informasi seperti siapa pengangkutnya, terus tujuannya itu kemana, dan siapa yang harus membayar biaya pengiriman. Nah, pemilihan metode pengiriman yang tepat itu juga menjadi keputusan yang penting.
Nah, lalu sebelum barangnya itu benar-benar dikirim, ada proses penting yang harus dilakukan, yaitu memastikan kecocokan, di mana jumlah dan jenis barang yang dikemas itu harus dibandingkan dengan 2 dokumen acuan. Nah, 2 dokumennya itu yang tadi ada tiket pemilihan atau picking tiket dan sales order yang asli. Nah, kalau misalkan ditemukan ketidaksesuaian, misalnya barang kurang atau salah atau lebih, nah maka perbedaan itu tuh harus diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya dengan mencari barang yang hilang atau mengkoreksi kesalahan sebelum pengiriman kepada pelanggan itu dilakukan. Nah, ancaman yang dapat terjadi dalam tahap pengiriman barang ini tuh, yaitu yang pertama ada kesalahan pengiriman. Jadi, bisa saja, dari kurir atau si bagian transportasinya ini yang mengirimkan ke pelanggannya itu bisa aja salah alamat. Jadi harusnya misalkan di Jakarta, harusnya di Jakarta Barat, dikirimnya ke Jakarta Utara atau sebagainya. Nah, terus juga bisa jadi barang yang dikirim itu juga salah. Nah, terus yang kedua itu pencurian selama dalam perjalanan. Nah, di mana kalau misalkan dari tahap yang sebelumnya, yang pemilihan dan pengepakan barang itu kan dilakukan sama pihak internalnya, dari si karyawan gudangnya. Nah, kalau misalkan ini bisa saja dilakukan pencurian dari pihak eksternalnya. Entah di jalan bisa terjadi pencurian atau apapun itu. Nah, terus yang ketiga itu ada pengiriman duplikat, di mana bisa saja si perusahaan ini tuh mengirimkan pesanan yang sama 2 kali. Jadi sebelumnya sudah dikirimkan, terus ternyata dikirimkan lagi. Nah, lalu tahap yang selanjutnya itu ada billing atau penagihan. Nah, jadi eh, billing ini tuh terdiri dari 2 tugas utama. Yang pertama itu ada invoicing atau pembuatan faktur, terus yang kedua itu ada pemeliharaan piutang atau maintenance accounts receivable. Nah, di mana proses penagihan atau billing itu tuh penting untuk memastikan bahwa si pelanggan ini menerima pemberitahuan yang tepat mengenai jumlah yang harus dibayar. Nah, faktur yang dibuat itu berdasarkan informasi dari aktivitas pesanan penjualan dan pengiriman, dan dikirimkan ke pelanggan baik melalui metode tradisional ataupun elektronik, melalui electronic data interchange. Nah, dalam proses penagihan ini tuh, dalam tahap penagihan ini tuh terdapat 2 tadi kan. Nah, yang pertama itu ada pembuatan faktur atau invoicing. Nah, proses invoicing ini tuh adalah kegiatan penting dalam siklus pendapatan yang mencatat jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh si pelanggan. Nah, proses ini tuh menyusun dan merangkum informasi dari aktivitas pencatatan pesanan dan pengiriman. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan, fakturnya itu berfungsi sebagai dokumen dasar yang memberitahu pelanggan tentang jumlah yang harus dibayar dan instruksi pembayaran untuk si pelanggan. Jadi dari faktur tersebut, pelanggan bisa tahu berapa jumlah yang harus dibayar untuk pesanan mereka dan instruksi pembayaran, dan mereka tuh harus bayarnya lewat mana. Nah, selain itu, teknologi seperti electronic data interchange-nya itu juga dapat digunakan untuk mempercepat pengiriman faktur dan mengurangi biaya terkait seperti pencetakan dan pengiriman. Karena kalau misalkan lewat elektronik kan kita udah nggak perlu nyetak si dokumen fakturnya itu. Terus juga kita nggak perlu ngirim secara langsung, yang mana itu akan menghasilkan biaya. Nah, dalam tahap invoicing ini juga terdapat ancaman, di mana salah satu ancaman utamanya itu adalah kegagalan menagih piutang pelanggan. Nah, ini tuh bisa mengakibatkan kerugian aset dan data penjualan yang tidak akurat, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, maka dari itu, untuk menghindari resiko ini, penting untuk memisahkan fungsi pengiriman dan penagihan. Lalu, selanjutnya itu ada proses pemeliharaan piutang atau maintenance accounts receivable, maintain account receivable. Nah, di mana fungsi pemeliharaan piutang itu melibatkan pencatatan piutang dari penjualan dan mengurangi saldo ketika pembayarannya itu diterima sama si perusahaan. Nah, dalam proses ini tuh informasi dari faktur penjualan juga digunakan untuk mendebit akun si pelanggan. Nah, setelah pembayarannya diterima, akun tersebut akan dikreditkan. Nah, dari
proses pemeliharaan piutang itu terdapat dua metode. Nah, di mana ada open invoice dan balance forward. Nah, kalau misalkan metode open invoice ini tuh memungkinkan pelanggan untuk membayar berdasarkan faktur individual dan memanfaatkan diskon untuk pembayaran cepat. Nah, seperti yang 2/10/30. Nah, terus kalau misalkan yang metode balance forward itu tuh menggunakan saldo kumulatif dalam laporan bulanan, di mana pelanggannya itu membayar total saldo tanpa rincian faktur individual. Nah, metode ini tuh lebih efisien untuk perusahaan yang memang memiliki banyak transaksi kecil. Nah, untuk mengelola aliran kas yang lebih merata, beberapa perusahaan itu menggunakan sistem penagihan di mana laporan bulanannya itu tuh diproses secara bergilir untuk kelompok pelanggan yang berbeda pada waktu yang berbeda. Nah, hal ini tuh membantu menyebarkan beban kerja karyawannya itu secara lebih merata dan mengurangi lonjakan kebutuhan pemrosesan pada satu waktu. Nah, dalam pemeliharaan piutang ini tuh juga terdapat ancaman, di mana ancaman yang dapat terjadi itu seperti kesalahan pencatatan atau penipuan, seperti kredit memo yang tidak sah atau penerbitan kredit memo yang tidak sah. Nah, maka dari itu untuk mengatasi ancaman ini tuh perusahaan harus melakukan segregasi tugas atau segregation of duties. Nah, di mana orang yang memproses pembayarannya itu tidak boleh memiliki akses untuk mengeluarkan kredit memo. Nah, selain itu, sistemnya juga itu harus dilengkapi dengan pengendalian untuk memastikan bahwa semua kredit memonya itu disesuaikan dengan dokumen yang valid, dan setiap perubahannya itu harus mendapatkan persetujuan dari si manajemen. Nah, lalu tahap yang terakhir dari siklus pendapatan ini tuh ada cash collection atau penerimaan kas. Nah, di mana eh, karena uang tunai dan cek itu sangat rentan terhadap pencurian, perusahaan itu harus menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko tersebut. Nah, fungsi piutang itu bertanggung jawab mencatat pembayaran pelanggan, tetapi tidak memiliki akses fisik ke uang tunai atau cek. Nah, sebaliknya, kasir yang melapor ke bendahara itu menangani remitansi pelanggan dan menyetorkannya ke bank. Nah, ini tuh membantu menjaga keamanan proses penerimaan pembayaran. Nah, ada beberapa cara untuk mengidentifikasi sumber remitansi dan faktur yang harus dikreditkan. Salah satu metodenya itu mengirimkan 2 salinan faktur kepada pelanggan dan meminta satu untuk dikembalikan bersama dengan pembayarannya. Lalu metode lainnya itu untuk mempercepat penerimaan pembayaran itu dengan menggunakan lockbox. Nah, di mana dalam pengaturan ini tuh pelanggan mengirim pembayaran ke alamat pos khusus yang dikelola oleh si bank, lalu bank itu nanti akan mengambil cek tersebut dari si kotak surat lalu menyetorkannya ke akun perusahaan. Nah, lalu banknya juga akan mengirimkan salinan remitansi ke perusahaannya. Nah, lockbox ini tuh dapat dioptimalkan dengan memilih beberapa bank di berbagai lokasi geografis untuk mengurangi waktu transaksi pembayaran pelanggan melalui pos. Nah, selanjutnya ada ancaman dan pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi dalam siklus pendapatan. Nah, di mana sistem informasi akuntansi ini tuh menghadapi berbagai ancaman. Ancaman-ancaman itu tuh seperti yang pertama itu ada kehancuran karena bencana alam dan politik, misalnya kayak kebakaran, atau banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan sebagainya. Nah, lalu yang kedua itu kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan. Nah, itu tuh seperti kegagalan hardware, terus kesalahan atau kerusakan software, terus juga kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik, dan sebagainya. Nah, lalu yang ketiga itu ada tindakan yang disengaja, seperti kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Atau lainnya itu kayak kegagalan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Nah, selain itu juga ada seperti personil yang tidak diawasi atau dilatih dengan baik. Nah, tindakan lalu yang keempat itu ada tindakan sengaja. Nah, tapi ini dari kejahatan komputer seperti sabotase atau penipuan melalui komputer. Nah,
Ancaman terhadap sistem informasi yang tadi sudah disebutkan itu semakin meningkat karena beberapa alasan. Nah, alasan yang pertama itu karena akses informasi yang meluas. Nah, di mana banyak karyawan itu yang memiliki akses ke informasi sensitif. Nah, lalu yang kedua itu sistemnya itu terdistribusi. Nah, jadi data yang tersebar di banyak lokasi itu dan sistemnya itu jadi sulit pengendalian. Lalu, yang ketiga itu akses pihak internal, di mana pelanggan dan pemasok itu seringkali memiliki akses ke sistem perusahaan yang dapat menimbulkan risiko kerahasiaan, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ibu Juliser, di mana jangan memberikan supplier atau partner siapapun di luar dari internal perusahaan itu untuk masuk ke dalam eh, tempat-tempat perusahaan yang memang sifatnya rahasia seperti gudang dan sebagainya, karena bisa saja terjadi, eee, ancaman seperti pencurian inventaris atau, jadi tahu informasi sensitif dari perusahaan. Nah, lalu selanjutnya itu ada konsep dasar pengendalian internal. Nah, di mana pengendalian internal ini adalah proses yang diimplementasikan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian internalnya itu tercapai. Nah, tujuan-tujuan tersebut tuh meliputi yang pertama itu ada melindungi aset, terus yang kedua itu memelihara catatan yang cukup rinci, terus ada menyediakan informasi yang akurat dan andal, atau, menyiapkan laporan keuangan yang sesuai kriteria yang ditetapkan, atau meningkatkan efisiensi operasional dan memelihara catatan yang cukup rinci. Nah, pengendalian internal ini tuh, eee, proses yang meresap dalam kegiatan operasi dan merupakan bagian integral dari, kegiatan manajemen, di mana pengendalian internal ini tuh memberikan keyakinan yang memadai karena keyakinan yang penuh itu sulit dicapai dan mahal. Nah, selain itu, sistem pengendalian internal tuh memiliki keterbatasan inherent. Nah, itu tuh seperti rentan terhadap kesalahan, terus penilaian yang salah, atau pengesampingan oleh manajemen. Nah, lalu selanjutnya ada jenis-jenis pengendalian internal, di mana ini dibagi dua jenis. Yang pertama itu berdasarkan lingkupnya. Nah, kalau misalkan berdasarkan lingkupnya, pengendalian internal itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada pengendalian akuntansi. Nah, di mana ini tuh berfungsi untuk mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan dan menjaga kecermatan data akuntansi. Terus, yang kedua itu ada pengendalian administratif. Nah, di mana ini tuh berfungsi mendorong efisiensi operasi dan mengupayakan agar kebijakan atau tujuan manajemennya itu dapat tercapai. Nah, kalau misalkan tadi dari, lingkupnya, nah kalau yang sekarang ini ditinjau dari, eee, terjadinya permasalahan yang harus dikendalikan. Nah, itu dapat dibedakan menjadi 3, di mana yang pertama itu ada pengendalian preventif. Nah, itu adalah pengendalian dengan jalan menangkal sebelum perusahaannya itu terjadi, permasalahannya dan untuk mencegah terjadinya efisienan. Nah, jadi, untuk pengendalian preventif ini tuh lebih ke mencegah agar tidak terjadi hal tersebut. Nah, lalu yang kedua itu ada pengendalian detektif, yaitu pengendalian yang berfungsi mengungkap permasalahan dalam suatu aktivitas eee, segera setelah aktivitasnya itu terjadi. Nah, jadi ini tuh after dari si preventif. Nah, jadi di sini tuh pengendaliannya tuh masalahnya sudah terjadi dan langsung dilakukan pengendaliannya setelah si masalah tersebut terjadi. Nah, lalu yang ketiga tuh ada pengendalian korektif. Nah, di mana ini adalah pengendalian yang berfungsi mengoreksi kesalahan yang ditemukan oleh pengendalian detektif. Jadi ini after dari si pengendalian detektif. Nah, selain itu ada juga pengendalian input. Nah, itu tuh pengendalian yang dirancang untuk menjaga agar data yang dimasukkan ke dalam sistem tuh datanya tuh udah akurat. Selain akurat juga dia sudah valid, terus juga udah diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Nah, selain itu juga ada pengendalian proses. Nah, pengendalian proses ini adalah pengendalian yang dirancang untuk menjaga agar semua transaksi itu benar-benar diproses secara akurat dan lengkap, sehingga semua arsip dan catatannya itu dapat dimutakhirkan dengan baik.
Nah, apapun bentuk klasifikasi dari sistem pengendalian internal, semuanya itu tuh memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga organisasi. Selain itu juga dia memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi, dan juga mendorong efisiensi dalam operasional organisasi. Nah, lalu selanjutnya itu ada ancaman dan pengendalian internal dalam siklus pendapatan. Nah, di mana yang pertama itu ada aktivitas dari masalah umum pada revenue cycle. Nah, kalau dari aktivitas pada masalah umum di revenue cycle ini tuh ada 4 ancaman. Nah, di mana ancaman yang pertama itu ada master data yang tidak akurat atau tidak valid. Nah, dari hal itu kita bisa melakukan pengendalian dengan mengontrol integritas pemrosesan data. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan pembatasan akses ke data master. Jadi tidak semua karyawan di satu divisi yang bisa mengakses si data master tersebut. Hanya beberapa orang yang memang dipilih atau ditunjuk saja. Nah, lalu selain itu juga kita bisa melakukan dengan tinjau semua perubahan pada data master. Nah, terus ancaman yang kedua itu ada informasi sensitif yang tidak akurat. Nah, dari ancaman ini tuh kita bisa lakukan pengendalian dengan kontrol akses. Selain itu, kita bisa juga lakukan dengan enkripsi dan tokenisasi informasi pribadi pelanggan. Nah, lalu ancaman yang ketiga itu ada data hilang atau rusak. Nah, dari situ kita bisa lakukan pengendalian dengan prosedur pencadangan dan pemulihan bencana. Nah, selain itu juga ada performa buruk. Nah, itu kita bisa lakukan dengan laporan manajerial. Nah, terus setelah dari aktivitas pada masalah umum di siklus pendapatan ini, kita masuk ke yang sales order entry. Nah, di mana kalau dalam aktivitas sales order entry ini tuh ancamannya itu seperti pesanan tidak lengkap atau tidak akurat. Nah, dari ancaman pesanan tidak lengkap atau tidak akurat itu, kita bisa lakukan pengendalian untuk next-nya dengan kontrol edit entry data, atau kita lakukan pembatasan akses pada data master. Nah, terus selain itu, ancaman dapat terjadi juga pesanan tidak valid. Nah, dari hal itu kita bisa lakukan dengan tanda tangan digital atau tanda tangan tertulis. Nah, selain itu juga ada piutang tak tertagih. Nah, dari piutang tak tertagih ini kita bisa lakukan nih untuk next-nya dengan pengendalian dengan membatasi penggunaan kredit. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan otorisasi khusus untuk menyetujui penjualan kepada pelanggan atau penjualan baru yang melebihi batas kredit pelanggan. Selain itu bisa kita lakukan juga dengan account receivable aging schedule. Nah, bisa langsung next ke aktivitas selanjutnya yaitu ada pengiriman atau shipping. Nah, di mana shipping ini tuh memiliki 3 ancaman. Di mana ancaman yang pertama itu, dia itu memilih item yang salah atau jumlah yang salah seperti yang sebelumnya sudah disebutkan di materi si shipping. Nah, di mana kalau misalkan terjadi kesalahan dalam memilih item atau jumlah, nah itu kita bisa lakukan untuk next-nya itu dengan pengendaliannya itu dengan barcode dan teknologi RFID. Jadi semua barangnya itu bisa di-scan-scan. Nah, di mana itu bisa menjadikan lebih akurat pencatatannya daripada yang manual. Karena bisa saja terjadi kesalahan kalau manual, lebih rentan. Nah, terus yang kedua itu pencurian inventaris. Nah, dari pencurian inventaris ini tuh kita bisa lakukan pengendalian untuk next-nya dengan pembatasan akses fisik ke inventaris. Jadi hanya sebagian orang saja yang memang diperlukan untuk mengakses fisik ke si inventaris tersebut atau persediaan tersebut. Nah, selain itu juga ada kesalahan pengiriman. Nah, dari kesalahan pengiriman itu kita bisa lakukan dengan rekonsiliasi dokumen pengiriman dengan pesanan penjualan. Jadi, kita samakan dokumen pengirimannya itu dengan si sales order-nya, terus juga dengan picking list-nya dan packing slip-nya. Nah, selain itu kita juga bisa gunakan sistem RFID untuk mengidentifikasi penundaan dan beberapa pengendalian lainnya. Nah, selanjutnya ada billing atau penagihan, di mana kalau dalam aktivitas billing ini tuh ancamannya terdapat 4. Nah, yang pertama itu ada kegagalan penagihan. Nah, di mana kalau misalkan terjadi kegagalan penagihan ini untuk pengendalian next-nya itu bisa dilakukan dengan pemisahan fungsi penagihan dan pengiriman.
Jadi dilakukan segregation of datis. Nah, lalu yang kedua itu bisa terjadi kesalahan penagihan. Nah, maka dari itu kita bisa lakukan dengan konfigurasi sistem untuk memasukkan data harga secara otomatis. Nah, jadi data yang satu dengan data data di bukti dan data di informasinya itu bisa sama. Nah, lalu yang ketiga itu kesalahan pemosingan di akun piutang. Nah, dari situ kita bisa lakukan dengan control entry data atau rekonsiliasi total batch. Dan beberapa pengendalian lainnya. Nah, yang terakhir, aktivitas terakhirnya itu ada cash collection. Nah, dalam cash collection ini tuh terdapat dua ancaman, di mana yang pertama itu ada pencurian uang tunai dan yang kedua itu masalah arus kas. Nah, kalau misalkan pencurian uang tunai ini, salah satu pengendaliannya itu kita bisa lakukan dengan pemisahan tugas. Nah, jadi orang yang menangani dan menyimpan pembayaran itu tidak boleh sama. Nah, di mana orang yang menangani dan menyimpan pembayaran dari pelanggannya itu tidak boleh mengirimkan uang ke rekening pelanggan. Nah, terus juga tidak boleh membuat atau mengotorisasi si memo kredit. Jadi, tidak ada penerbitan memo kredit yang tidak sah. Nah, terus juga tidak boleh merekonsiliasi rekening bank. Nah, selain itu bisa juga digunakan EFT, FIDI, dan kontak kunci untuk meminimalkan penanganan pembayaran pelanggan oleh si karyawan. Nah, lalu kalau misalkan ancaman untuk masalah arus kas, nah itu tuh bisa dilakukan dengan pengaturan lockbox, seperti yang sebelum sudah dijelaskan, atau dengan EFT atau kartu kredit. Nah, selain itu juga bisa dilakukan dengan diskon untuk pembayaran yang lebih cepat oleh pelanggan atau dengan budgeting si arus kas. Nah, setelah dari ancaman dan pengendalian internal pada siklus pendapatan, selanjutnya ke bisnis food and beverage. Nah, di mana kopi kenangan ini kan merupakan salah satu bisnis food and beverage. Nah, jadi akan saya jelaskan dahulu apa sih bisnis food and beverage itu atau F&B itu. Nah, F&B itu adalah jenis usaha yang fokus di bidang makanan dan minuman atau dalam bahasa Indonesianya itu disebut sebagai usaha atau bisnis kuliner. Nah, F&B ini tuh memiliki kelebihan dan tantangannya, di mana kalau misalkan kelebihannya itu yang pertama, bisnis F&B ini tuh memiliki permintaan yang stabil, karena makanan dan minuman itu kan merupakan kebutuhan primer manusia, sehingga permintaan terhadap produk-produk F&B itu tetap stabil. Nah, hal ini tuh membuat si bisnis F&B ini tuh cukup tahan banting, meskipun ada di masa-masa sulit seperti pandemi COVID-19 dan masalah-masalah lainnya. Nah, terus yang kedua itu, kelebihannya itu peluang inovasi yang luas. Nah, di dunia F&B ini tuh memberikan peluang bagi pelaku bisnis untuk terus berinovasi. Nah, inovasinya itu bisa dilakukan melalui berbagai aspek. Contohnya kayak, bisa ciptain menu yang unik, yang memang mudah pasaran, atau, dia tuh punya dari tempat-tempatnya itu punya keunikan atau ciri khas tertentu, atau, eee memodifikasi seperti, hal-hal tertentu misalkan kayak, kafe Ghibli dan sebagainya. Nah, lalu kelebihan yang ketiga itu ada pasar yang luas. Nah, di mana salah satu keuntungan utama dari bisnis F&B ini tuh pasarnya itu sangat luas dan beragam. Nah, jadi pelaku usahanya itu dapat menjangkau berbagai, segmen konsumen. Nah, itu tuh bisa dari kelas menengah sampai kelas bawah. Nah, sehingga pelaku usahanya ini tuh bisa memilih target Eee, sesuai yang emang sesuai dengan kemampuan dan si konsep, usahanya. Nah, selain itu juga, sekarang itu sudah banyak platform online yang dapat membantu, si pelaku usaha dalam si bisnis F&B ini seperti GoFood, GrabFood, dan sebagainya. Nah, lalu kelebihan yang keempat itu dia kemampuan untuk beradaptasi dengan tren sosial, di mana industri F&B ini tuh sangat dipengaruhi oleh perubahan tren gaya masyarakat. Nah, dan ini tuh menjadi peluang besar bagi pengusaha untuk menawarkan produk baru mereka yang sesuai dengan preferensi konsumen. Misalnya kayak kalau sekarang itu trennya kan makanan sehat, di mana
makanan sehat ini tuh semakin diminati oleh masyarakat. Nah, jadi banyak restoran itu yang mendorong untuk menyajikan menu yang emang berbasis bahan organik, terus juga makanan rendah gula atau smoothie bowl atau makanan-makanan kayak yang cuma rebus seperti itu. Nah, lalu untuk selanjutnya itu ada tantangan dari si bisnis food and beverage. Nah, selain dari kelebihan, F&B ini juga punya tantangannya, di mana tantangan yang pertama itu kompetisi yang sengit. Nah, industri F&B ini tuh memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi, terutama di daerah-daerah yang memang terkenal dengan makanannya. Contohnya itu kayak Kota Bandung atau daerah istimewa Jogja. Nah, maka dari itu untuk bertahan dan berkembang, pelaku usaha dari bisnis F&B ini tuh perlu memiliki keunggulan kompetitif. Jadi, apa sih keunggulan mereka nih yang nggak dimiliki oleh kompetitor lain atau tidak bisa diikuti oleh kompetitor lain. Nah, terus yang kedua itu yang kedua itu menjaga kualitas yang konsisten. Nah, di mana konsistensi ini tuh adalah kunci dalam menjaga loyalitas pelanggan. Nah, karena pelanggan tuh ingin pengalaman yang serupa setiap kali mereka datang. Jadi, sudah pasti kalau pelanggan itu selalu ingin yang baik setiap mereka datang, karena mereka kalau misalkan baik setiap mereka datang itu kan akan menciptakan sesuatu yang positif untuk diri mereka. Jadi, mereka berharap setiap datang ke sana itu ya udah sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, itu tuh bisa dari segi rasa, tampilan makanan, ataupun dari pelayanannya. Nah, selanjutnya itu ada tantangan dalam manajemen operasional. Nah, di mana dalam F&B ini tuh pelaku usaha tuh perlu pandai berkoordinasi dalam berbagai aspek, mulai dari penyediaan stok bahan baku, proses produksi, penyajian, hingga pelayanan pelanggan. Nah, kuncinya itu mengelola waktu secara efisien, sehingga menciptakan manajemen staf yang efektif, dan juga menerapkan SOP atau standar untuk setiap hal. Nah, terus yang terakhir itu ada menjaga standar pelabelan dan keamanan makanan. Nah, di mana ini tuh menjadi prioritas kalau dalam bisnis F&B. Karena karena kalau misalkan kita menjaga standar pelabelan dan keamanan makanan, sudah pasti kan makanan yang dijual sama kita itu atau minuman yang dijual sama kita itu sudah pastikan sesuai dengan standar kualitasnya. Misalkan kayak dia itu sudah halal ataupun sudah BPOM dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada Radio Frequency Identification atau RFID. Nah, RFID ini tuh adalah teknologi yang memungkinkan identifikasi serta pemantauan objek atau makhluk hidup dengan menggunakan sinyal gelombang radio. Nah, di mana RFID ini tuh terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama itu ada tag, yang kedua reader, dan yang ketiga itu basis data. Nah, teknologi ini tuh telah menjadi salah satu solusi utama dalam mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan dan pelacakan barang, mulai dari pengiriman barang, manajemen persediaan, hingga keamanan. Jadi, bisa menghasilkan lebih akurat lah informasi yang didapat atau data setelahnya. Nah, maka dari itu dengan RFID ini tuh pengelola industri perdagangan itu dapat melakukan pelacakan inventaris yang akurat. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana dia dapat melakukan pelacakan inventaris yang akurat juga secara real time waktunya. Jadi meminimalisir ancaman-ancaman seperti pencurian inventaris atau hal lainnya. Nah, hal ini tuh berarti para pemilik industri itu dapat dengan mudah mengidentifikasi posisi dan status tiap produk dalam stok mereka. Jadi, meminimalisir lah kalau misalkan terjadi kelebihan stok atau kekurangan stok, sementara si pelanggannya ini sudah meminta. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Naila. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bab 3, yaitu pembahasan. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang profil dari kopi kenangan. Jadi, kopi kenangan itu merupakan jaringan kedai kopi dari Grab & Go yang berkembang pesat di Indonesia dengan mengusung konsep penyajian cepat,
harga terjangkau, dan juga kualitas rasa yang konsisten. Nah, brand ini tuh berhasil memanfaatkan teknologi dalam operasionalnya, mulai dari pemasaran digital, pengelolaan bahan baku, hingga sistem pembayarannya yang terintegrasi. Melalui kombinasi inovasi produk, strategi lokasi yang strategis, serta pendekatan pemasaran yang dekat dengan gaya hidup masyarakat, Kopi Kenangan ini mampu membangun identitas sebagai brand kopi modern yang mudah diakses, relevan, dan juga memiliki daya tarik yang kuat bagi konsumen. Nah, selanjutnya aku masuk ke sejarah dari Kopi Kenangan. Kopi Kenangan itu didirikan pada tahun 2017. Nah, Kopi Kenangan ini berkembang dari satu gerai kecil di Jakarta yang menjadi jaringan kopi berskala nasional dan internasional berkat strategi ekspansi agresif, inovasi menu Kopi Kenangan Mantan, serta dukungan digitalisasi sistem operasionalnya. Pertumbuhan cepat yang didorong oleh pendanaan investor dan penguatan ekosistem bisnis melalui Kenangan Brands menjadi Kopi Kenangan yang menjadi salah satu perusahaan F&B yang berhasil menggabungkan cita rasa lokal dengan teknologi modern hingga memperoleh status unicorn dan memperluas pasar ke luar negeri. Oke, visi misi dari Kopi Kenangan, visinya adalah visi Kopi Kenangan, dan grup induknya yaitu Kenangan Brands adalah menjadi bisnis makanan dan minuman terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara dengan menyediakan produk berkualitas, layanan cepat dan ramah, kendali kualitas yang konsisten, serta terus melakukan pengembangan bisnis secara kreatif. Nah, misinya ada 6. Yang pertama, menyebarkan kecintaan terhadap kopi berkualitas tinggi dari Indonesia kepada masyarakat luas. Yang kedua, menggunakan bahan baku lokal terbaik untuk menghasilkan produk yang konsisten dan bermutu tinggi. Yang ketiga, menyajikan minuman dengan pengalaman cepat, praktis, dan nyaman melalui konsep grab and go. Dan yang keempat, menghadirkan produk dengan harga terjangkau tanpa mengurangi kualitas. Yang kelima, mengembangkan brand lokal Indonesia agar dapat dikenal secara nasional hingga internasional. Yang keenam, terus berinovasi dalam produk, layanan, dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke flowchart dari Kopi Kenangan. Di sistem aplikasi, itu mulai flowchartnya. Dia langsung ke pesanan masuk. Dari pesanan masuk, itu akan memvalidasi pesanannya, apakah berhasil atau gagal. Jika gagal, itu akan mengulang ke pesanan masuk tadi. Kemudian jika berhasil, akan mengkonfirmasi pesanannya dan akan lanjut ke pembayaran. Dari pembayaran, bisa memilih pembayaran antara COD atau transfer bank dan e-money. Nah, kemudian lanjut ke proses pembayaran. Pembayarannya berhasil atau tidak. Jika gagal, itu akan mengulang ke komputer processing di proses pembayaran. Jika berhasil, komputer processing akan membuat invoice digital dan juga mengirim receipt digital. Yang hasilnya itu dokumen berupa invoice digital. Kemudian dari membuat invoice digital akan mengirim order ke pos outlet. Setelah itu akan muncul notifikasi siap diambil. Kemudian di pos outlet itu menerima order dari aplikasi. Kemudian komputer processing menerima status dari in progress yang akan dikirim ke barista. Kemudian menerima status selesai dan mengirim status completion-nya ke aplikasi sistem aplikasinya. Kemudian barista menerima order dari pos outlet. Kemudian mengambil bahannya secara manual dan mengubah status menjadi in progress. Kemudian juga menyiapkan pesanan secara manual. Nah, setelah pesanan selesai dibuat secara manual, barista akan mengubah status menjadi selesai melalui proses komputer processing dan menyerahkan pesanan ke kasir secara manual. Di kasir menerima pembayaran COD dari aplikasi yang tadi dari sistem aplikasi dan juga menerima pesanan dari barista. Kalau misalkan dari menerima pembayaran COD dari aplikasi, itu akan berlanjut ke mengirim pesanan ke barista melalui proses komputer processing. Dari pengiriman pesanan ke barista akan mengambil bahan secara manual untuk
untuk menyiapkan pesanan dari customer itu. Kemudian untuk yang menerima pesanan dari barista, itu akan melanjutkan ke verifikasi QR pick up melalui computer processing. Dan hasilnya yaitu berupa dokumen QR. Setelah verifikasi, kemudian computer processing akan mengkonfirmasi pick up ke pos outletnya. Kemudian di bagian keuangan, computer processing akan menginput data penjualan ke sistemnya dan akan melakukan rekonsiliasi pendapatan harian dan juga setoran dari gerai. Dari dua rekonsiliasi ini akan menginput pendapatan harian ke akuntansinya melalui proses akuntan dan juga menyusun laporan keuangan bulanan. Setelah itu hasilnya yaitu dokumen berupa laporan keuangan. Setelah menyusun laporan keuangan, kemudian computer processing yaitu melakukan closing bulanan dan selesai. Selanjutnya, berikut ini adalah bisnis proses diagram untuk aplikasi kopi kenangan, di mana terdapat 5 entitas, yaitu sistem aplikasi, pos outlet, barista, kasir, dan juga bagian keuangan. Di line pertama, itu ada sistem aplikasi, di mana proses dimulai dari masuknya pesanan pelanggan ke sistem. Nah, setelah pesanan masuk, aplikasi akan melakukan validasi akun, pesanan, dan ketersediaan stok. Jika ada data yang tidak valid, maka sistem akan mengembalikan status gagal. Namun, bila valid, sistem akan melanjutkan ke tahap konfirmasi pesanan, perhitungan total harga, dan juga proses pembayaran. Nah, di tahap pembayaran ini, sistem akan menunggu hasil payment gateway. Jika pembayarannya tidak berhasil, maka berhenti sampai situ. Dan kalau jika pembayarannya berhasil, maka lanjut ke proses selanjutnya, yaitu di mana sistem membuat invoice digital, kemudian mengirim resep digital, mengirim order ke pos outlet, mengirimkan notifikasi siap diambil ketika status sudah selesai. Selanjutnya, di line pos outlet, proses itu dimulai ketika outlet menerima order dari aplikasi, di mana sistem pos kemudian menunggu alur produksi dari barista. Pertama, menerima status in progress, kemudian menerima status selesai, dan akhirnya mengirim status completion ke server. Di sini pos juga menerima konfirmasi pickup dari kasir setelah pelanggan mengambil pesanan. Selanjutnya, di line barista, pekerjaan dimulai setelah barista menerima order dari pos. Setelah itu, barista itu akan mengambil bahan, kemudian menyiapkan pesanan, mengubah status menjadi in progress, dan setelah selesai, maka status diubah menjadi selesai. Kemudian menyerahkan pesanan ke kasir untuk dilakukan verifikasi pickup. Seluruh perubahan status ini dikirim kembali ke pos dan sistem pusat untuk memastikan pelanggan mendapatkan notifikasi update. Selanjutnya, di line kasir, kasir akan menerima pesanan yang sudah selesai dari barista, kemudian melakukan verifikasi QR pickup dari pelanggan, kemudian menyerahkan pesanan kepada pelanggan, dan mengirim konfirmasi pickup ke pos outlet. Dengan langkah-langkah ini, maka order resmi itu dianggap selesai dan tercatat secara sistem. Di line terakhir, yaitu di bagian keuangan, di mana bagian keuangan ini akan mencatat pembayaran berdasarkan data dari sistem, melakukan rekonsiliasi antara pos dan payment gateway, dan membuat laporan penjualan harian. Data ini tuh akan digunakan sebagai bagian dari pelaporan keuangan dan juga analisis pendapatan. Selanjutnya yaitu diagram konteks. Di bagian tengah ini terdapat proses utama yaitu sistem pemesanan aplikasi kopi kenangan. Dan untuk entitasnya itu masih sama seperti yang sebelumnya. Yang pertama, sistem aplikasi itu akan mengirimkan data order ke sistem pemesanan setelah pelanggan melakukan checkout. Kemudian, sistem memproses order tersebut dan mengembalikan output berupa invoice digital, QR pickup, dan juga receipt, sehingga aplikasi dapat menampilkan bukti pembayaran dan juga kode pengambilan kepada pelanggan. Kemudian, pos outlet itu akan menerima ID order dari sistem sebagai identifikasi pesanan yang masuk ke outlet tersebut. Data ini tuh akan digunakan untuk menampilkan order di layar barista dan memastikan outlet yang menangani pesanan sesuai lokasi yang dipilih oleh pelanggan. Kemudian,
Di sini barista akan menerima detail pesanan dan laporan stok dari sistem, di mana informasi ini itu mencakup menu yang dipesan, ukuran, topping, catatan pelanggan, status pembayaran, dan juga ketersediaan bahan. Setelah barista memproses pesanan, barista akan mengirimkan kembali permintaan bahan baku apabila terdapat item yang stoknya itu menipis. Selanjutnya, kasir akan berinteraksi saat proses pengambilan pesanan, di mana sistem mengirimkan ID pembayaran dan detail order yang siap untuk di-pick up oleh pelanggan. Setelah kasir memverifikasi QR pick up dari pelanggan, kasir akan mengirimkan konfirmasi serah terima kembali ke sistem, yang dimana ini tuh menandakan bahwa pesanan itu telah berhasil diambil. Kemudian bagian keuangan itu akan menerima data pembayaran dan laporan pendapatan. Kemudian bagian keuangan mengembalikan output berupa data rekonsiliasi final, di mana data ini digunakan untuk proses pencocokan aplikasi, penyusunan laporan keuangan, dan memastikan seluruh order yang berhasil sudah tercatat pendapatannya. Selanjutnya, karena telah membuat konteks diagram, kita bisa menggambarkan data flow diagram level 0-nya. Di sini, DFD level 0-nya itu memecah proses utama menjadi 4 proses inti yang saling terhubung. Di proses pertama yang ditandai dengan 1.0, menerima dan memvalidasi pesanan. Di tahap ini, sistem menerima data order dari aplikasi pelanggan. Kemudian, sistem melakukan validasi data seperti menu apa yang dipesan, variasi atau ukurannya, lokasi outlet, ketersediaan stok, kemudian metode pickup ataupun delivery. Nah, setelah valid, data pesanan dicatat ke dalam order file untuk diproses lebih lanjut. Selain itu, proses ini mengakses customer master untuk mengambil data pelanggan yang diperlukan. Selanjutnya, proses kedua ditandai dengan 2.0, yaitu proses pembayaran. Setelah pesanan tervalidasi, data pembayaran dikirim ke proses kedua, yaitu proses pembayaran. Di tahap ini, sistem akan menerima data pembayaran dari aplikasi, kemudian melakukan verifikasi pembayaran, mencatat transaksi ke payment records, dan jika pembayaran berhasil, maka sistem akan mengirimkan invoice digital, QR pickup, dan juga receipt ke proses selanjutnya, yaitu fulfillment sebagai bukti pembayaran yang valid. Nah, maka step selanjutnya itu adalah fulfillment atau pembuatan pesanan ditandai dengan 3.0. Dari order file, sistem mengirimkan detail pesanan dan juga laporan stok ke barista. Informasi yang diterima barista meliputi item apa yang harus dibuat, jumlah catatan tambahan, status pembayaran, dan juga informasi stok. Setelah selesai dibuat, sistem mengirimkan ID pembayaran dan konfirmasi serah terima ke kasir untuk proses pick up oleh pelanggan. Selain itu, sistem juga mengirimkan ID order ke pos outlet agar outlet mencatat pesanan yang harus disiapkan. Selanjutnya, proses terakhir yaitu rekonsiliasi dan juga update ledger, ditandai dengan 4.0. Di tahap ini, sistem menerima payment records dari proses 2.0 dan juga data rekonsiliasi dari pos outlet. Lalu, data tersebut digunakan untuk melakukan pencocokan transaksi dan memperbarui ledger, di mana output dari proses ini berupa data pembayaran dan juga laporan pendapatan yang dikirim ke bagian keuangan untuk proses akuntansi dan pelaporan. Selanjutnya itu ada chart of account dari kopi kenangan. Kode 1 yaitu aset. Untuk 1.1 itu karena aset ada kas di bank, piutang usaha, piutang karyawan, persediaan bahan baku seperti kopi, susu, gula aren, dan persediaan bahan penolong seperti cup, sedotan, dan tutup gelas. Kemudian ada persediaan kemasan, uang kepembelian, sewa dibayar di muka, dan asuransi dibayar di muka. Untuk 1.2 yaitu fixed asset seperti peralatan barista, peralatan dapur, dan peralatan kantor. Juga ada kendaraan operasional dan ada akumulasi penyusutan dari peralatan-peralatan tersebut dan juga kendaraannya. Untuk 1.3 yaitu intangible asset, ada lisensi, aplikasi dan sistem IT, serta akumulasi amortisasi dari lisensi. Dan kepala 2 itu ada liabilities. Untuk 21 adalah current liabilities, seperti utang usaha, utang gaji, utang sewa, utang pajak, pendapatan diterima di muka, dan utang akrual. Untuk 22 itu long term liabilities, seperti utang bank dan utang leasing. Untuk kepala 3 yaitu equity, seperti modal disetor, laba ditahan, price, atau penerimaan pemilik. Dan kepala 4 ada revenue,
Di 41 itu adalah operating revenue, seperti penjualan minuman kopi, penjualan minuman non-kopi, penjualan roti dan snack, penjualan melalui aplikasi, penjualan melalui mitra delivery, seperti Grab, GoFood, dan Shopee Food. Untuk yang 42 yaitu ada revenue, seperti pendapatan sewa dan pendapatan lain yang sah. Untuk kepala 5 itu ada cost of goods sold atau COGS. Ini isinya pemakaian bahan baku, pemakaian bahan penolong, pemakaian kemasan, biaya produksi, penyusutan perlutan produksi, penyusutan renovasi gerai, dan biaya tenaga kerja produksi. Untuk kepala 6 ada expense. Di 61 itu selling dan marketing expense, seperti gaji barista, komisi dan insentif, biaya promosi dan diskon, biaya iklan dan digital marketing. Untuk 62 itu ada general dan administration expense, seperti gaji staf kantor, biaya peralatan kantor, biaya sewa gerai, biaya listrik, air, dan internet, biaya perawatan mesin, biaya perjalanan dinas, beban penyusutan, biaya kebersihan, dan biaya keamanan. Di kepala 8 ada other expense, seperti rugi penjualan aset, denda dan penalti, rugi selisih kurs. Dan yang terakhir di kepala 9 yaitu ada revenue, seperti keuntungan penjualan aset dan selisih dari kurs positif. Selanjutnya mengenai analisa ancaman dan pengendalian internal revenue cycle kopi kenangan. Di sini kami untuk menganalisisnya membuat tabel dengan 7 kolom meliputi nomor, business process, activities dari tabel 14.1, kemudian threats atau ancaman, kemudian kelemahan, kontrol yang dapat dilakukan, serta fungsi kontrol tersebut. Kita masuk ke aktivitas yang pertama, atau bisnis proses yang pertama, yaitu pelanggan memilih produk dan memasukkannya ke keranjang. Di sini merupakan aktivitas yaitu sales order entry, di mana di tahap ini ancaman utamanya adalah pesanan yang tidak lengkap, stok yang tidak akurat, dan potensi order fiktif dari akun yang belum terverifikasi. Kelemahannya muncul karena kurangnya validasi pada file pesanan, update stok yang tidak real-time, serta verifikasi akun yang tidak wajib. Kontrol yang dapat diterapkan yaitu kontrol edit entry data untuk memastikan semua field wajib terisi, kemudian ada perpetual inventory system, serta specific authorization untuk memastikan akun yang melakukan order adalah akun yang sah. Fungsinya dari kontrol-kontrol ini adalah untuk mencegah pesanan yang tidak lengkap, mencegah pelanggan memilih item yang sudah habis, dan memastikan hanya pengguna yang valid yang dapat membuat pesanan. Kemudian, bisnis proses yang kedua, itu adalah pelanggan menambahkan catatan sebelum checkout, yang dimana ini merupakan aktivitas dari sales order entry. Ancaman yang muncul meliputi catatan yang ambigu, kemudian catatan yang tidak tersimpan, serta potensi perubahan catatan tanpa izin oleh pihak yang tidak berwenang. Kelemahannya adalah penggunaan free text yang rawan salah makna, kemudian tidak ada validasi penyimpanan catatan, serta tidak adanya pembatasan akses pada data catatan. Kontrol yang dapat diterapkan meliputi edit entry data, pembatasan akses ke data order, dan otorisasi spesifik sebelum perubahan catatan dilakukan. Fungsi dari kontrol tersebut yaitu untuk mengurangi salah tafsir oleh pegawai, menjaga integritas data catatan, dan memastikan hanya pelanggan yang sah yang dapat mengubahnya. Selanjutnya, bisnis proses yang ketiga, yaitu pelanggan melakukan check-out dan sistem memvalidasi pesanan, yang merupakan aktivitas dari sales order entry dan juga billing. Ancaman yang muncul adalah total harga yang salah, perhitungan yang tidak valid, dan akun fraud yang mencoba melakukan transaksi besar. Kelemahannya berasal dari tidak adanya recalculation, data harga tidak aman, dan tidak adanya otorisasi untuk pesanan beresiko. Kontrol yang dapat dilakukan seperti billing accuracy check, kemudian pembatasan akses ke data master harga, dan otorisasi. Fungsinya yaitu untuk menjaga kesalahan penagihan, menjaga harga agar tidak dapat diubah sembarangan, dan pesanan hanya diproses oleh pengguna yang sah. Selanjutnya, bisnis proses yang keempat, yaitu sistem membuat invoice atau struk digital otomatis, yang merupakan aktivitas dari billing. Threats-nya atau ancamannya, yang pertama, invoice tidak terbentuk, kemudian informasi pada invoice salah, dan yang terakhir, invoice dapat diubah. Kelemahan yang ada yaitu, yang pertama, proses tidak otomatis,
kemudian harga tidak dari master pricing, dan yang ketiga yaitu tidak adanya kontrol akses. Kontrol yang dapat dilakukan yaitu pertama pemisahan fungsi penagihan, kemudian yang kedua pembatasan akses ke data master harga, dan yang ketiga adalah billing accuracy. Fungsi dari kontrol tersebut yang pertama yaitu untuk mencegah manipulasi invoice, kemudian melindungi harga dan menjamin invoice yang akurat. Kemudian bisnis proses yang kelima yaitu sistem mengirim resip digital via email pelanggan, yang dimana ini merupakan aktivitas billing. Ancamannya yang pertama itu resip digital gagal terkirim, kemudian yang kedua salah email, yang ketiga data pelanggan bocor. Kemudian kelemahannya yang pertama tidak adanya validasi email, tidak adanya enkripsi, dan tidak ada delivery tracking. Kontrol yang dapat dilakukan, yang pertama itu adalah billing edit control, yang kedua accuracy check, dan yang ketiga pembatasan akses email. Fungsi dari kontrol tersebut yaitu untuk memastikan email telah valid, memastikan resip telah benar, dan melindungi data pelanggan. Kemudian, bisnis proses yang keenam itu adalah aplikasi mengirim order ke outlet atau layar pesanan barista, yang mana bisnis proses ini termasuk dalam aktivitas shipping. Ancaman yang mungkin terjadi yaitu pertama order tidak terkirim, kemudian order ganda, atau order salah outlet. Kelemahan-kelemahannya meliputi tidak adanya monitoring, tidak adanya pencegahan duplikasi, dan pemetaan outlet yang keliru. Kontrol yang dapat dilakukan oleh kopi kenangan, yang pertama itu adalah kontrol edit entry data, kemudian konfigurasi sistem ERP untuk mencegah pengiriman ganda, dan yang ketiga itu adalah routing control. Fungsi dari kontrol tersebut yaitu untuk menjamin data yang lengkap, kemudian mencegah terjadinya duplikasi, serta memastikan order dikirim ke outlet yang benar. Selanjutnya, bisnis proses yang ketujuh yaitu barista menyiapkan pesanan, yang merupakan aktivitas shipping. Ancaman yang muncul adalah salah item, pesanan tertukar, atau bahan baku yang digunakan itu salah, tidak sesuai order. Kelemahannya muncul dari tidak adanya scanning, proses dilakukan secara manual, dan tidak adanya verifikasi. Kontrol yang dapat dilakukan itu seperti barcode atau RFID order, rekonsiliasi antara picking dan order, serta rekonsiliasi dokumen. Fungsinya untuk memastikan item telah benar, bahan yang dipakai sesuai, dan mencegah pesanan tertukar. Kemudian aktivitas atau bisnis proses yang ke-8 yaitu barista mengambil bahan baku, yang dimana ini merupakan aktivitas shipping. Ancaman yang muncul itu mencakup kesalahan pengambilan bahan, penggunaan bahan yang tidak sesuai dengan standar, dan bahan baku yang tertukar antar pesanan. Kelemahannya berasal dari tidak adanya barcode bahan baku, tidak adanya list komponen, serta area bahan baku yang tidak aman. Kontrol yang dapat dilakukan seperti penggunaan barcode pada bahan baku, rekonsiliasi daftar bahan, dan pembatasan akses fisik yang dapat digunakan untuk memastikan bahan yang diambil telah sesuai, kemudian mengurangi kesalahan pemakaian dan melindungi bahan. Selanjutnya yaitu bisnis proses yang ke-9, yaitu barista mengubah pesanan menjadi in progress, yang dimana ini termasuk dalam aktivitas shipping. Ancaman yang muncul adalah status berubah tidak sesuai dengan kondisi realnya, kemudian status terlambat diperbarui, atau status gagal tersimpan. Kelemahannya berasal dari tidak adanya validasi waktu proses, tidak adanya audit trail, dan ketergantungan pada jaringan. Kontrol yang dapat dilakukan oleh kopi kenangan seperti rekonsiliasi status dan juga edit controls. Fungsinya yaitu untuk memastikan status yang muncul adalah proses yang sebenarnya dan mencegah perubahan yang tidak sah. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tabel dari analisa ancaman dan pengendalian internal revenue cycle pada kopi kenangan. Lanjut ke bisnis proses yang ke-10, yaitu barista mengubah status menjadi selesai. Ini adalah aktivitas shipping, yang threads-nya pertama, double completion, yang kelemahannya tidak ada duplikat check, yang controls adalah konfigurasi sistem ERP untuk mencegah pengiriman ganda, fungsinya untuk mencegah double completion. Lalu threads yang kedua adalah salah order selesai, weakness-nya adalah tidak ada scanning, dan controls-nya bisa menggunakan teknologi barcode, yang fungsinya memastikan order telah tepat. Lalu threads yang ketiga, data tidak dikirim, yang dimana weakness-nya tidak ada offline sync. Lalu controls-nya adalah edit control, fungsinya untuk menjamin data telah valid.
Lalu masuk ke bisnis proses yang ke-11, yaitu adalah sistem mengirim notifikasi siap diambil. Ini adalah aktivitas sales order entry. Threads yang pertama adalah notifikasi gagal terkirim, yang dimana waitlistnya tidak ada retry. Kontrolnya bisa menggunakan CRM system yang fungsinya memberikan pembaruan yang tepat waktu. Lalu ada threads yang kedua, data kontak disalahgunakan, yang dimana weakness adalah akses data longgar. Lalu controls-nya adalah pembatasan akses yang berguna untuk melindungi data pelanggan. Lanjut ke bisnis proses yang ke-12, di mana pelanggan menunjukkan QR kode pickup. Ini adalah aktivitas dari shipping, yang threads pertamanya adalah orang lain mengambil pesanan. Weakness-nya tidak ada QR scan, jadi controls-nya adalah menggunakan QR scan. Fungsinya memastikan identitasnya itu benar. Lalu threads yang kedua adalah QR dipakai ulang, yang dimana weakness adalah area pickup ini tidak aman. Jadi controls-nya adalah pembatasan akses fisik yang fungsinya menjaga area pickup. Lalu untuk threads yang ketiga adalah pesanannya itu hilang. Jadi weakness-nya adalah tidak ada catatan pengambilan. Controls-nya adalah konfigurasi sistem ERP untuk mencegah pengiriman ganda. Jadi fungsinya adalah mencegah pengambilan ganda. Lanjut ke bisnis proses yang ke-13, yaitu penyerahan pesanan ke pelanggan. Ini adalah aktivitas dari shipping, yang threads pertamanya adalah salah menyerahkan pesanan. Weakness-nya adalah tidak ada verifikasi, jadi controls-nya adalah penggunaan teknologi QR scan. Fungsinya menyerahkan pesanan ke orang yang tepat. Lalu untuk threads yang kedua adalah pesanannya itu hilang. Weakness-nya adalah area tidak aman. Controls-nya akses kontrol area, fungsinya mencegah kehilangan pesanan. Lalu untuk threads yang ketiga adalah pencatatan ganda. Jadi weakness adalah tidak ada waktu penyerahan. Controls adalah reconciliation dokumen, yang fungsinya adalah data penyerahan yang akurat. Masuk ke bisnis proses yang ke-14, yaitu adalah sistem mencatat pembayaran. Ini adalah aktivitas dari cash collection. Threads yang pertama adalah salah posting, yang dimana weakness adalah tidak ada rekonsiliasi otomatis. Controls-nya adalah rekonsiliasi, yang fungsinya menjamin pembayaran yang akurat. Lalu untuk threads yang kedua adalah double posting. Jadi weakness-nya adalah prosesnya yang manual. Controls-nya adalah independent review yang fungsinya adalah mencegah error atau manipulasi. Lanjut ke bisnis proses yang terakhir, yaitu bisnis proses ke-15, di mana sistem mengurangi stok otomatis. Ini merupakan aktivitas dari sales order entry, yang threads pertamanya adalah stok tidak akurat. Jadi weakness-nya adalah tidak ada perpetual update. Jadi controls-nya sistem pengendalian persediaan secara perpetual. Lalu fungsinya adalah menjaga stok yang akurat. Lalu threads yang kedua adalah update tidak terjadi, di mana weakness-nya adalah tidak ada scanning bahan. Jadi controls-nya penggunaan teknologi barcode atau RFID pada bahan. Jadi fungsinya adalah melacak penggunaan bahan. Lalu threads yang ketiga adalah mismatch inventory, di mana weakness-nya itu adalah sinkronisasi yang buruk. Jadi controls-nya itu perhitungan fisik persediaan secara periodik yang fungsinya untuk mencegah terjadinya mismatch. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke bab 4, yaitu penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Jadi kopi kenangan berhasil menerapkan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal yang terintegrasi dalam proses penjualannya. Seluruh alur transaksi, mulai dari pemesanan hingga penerimaan kas, itu berjalan otomatis sehingga lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan. Penggunaan teknologi seperti POS dan pembayaran digital membantu perusahaan mencegah kecurangan, mengontrol stok, serta memastikan data yang dicatat valid dan dapat dipercaya. Meskipun sistem sudah berjalan baik, masih diperlukan peningkatan seperti pelatihan karyawan dan penguatan jaringan agar operasional tetap optimal. Keseluruhan keberhasilan kopi kenangan tidak hanya berasal dari produknya, tetapi juga dari sistem informasi yang mendukung proses bisnis secara aman, efisien, dan transparan. Lalu masuk ke bagian saran. Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan kopi kenangan, penulis menyarankan, yang pertama, perbarui infrastruktur sistem agar operasional digital tetap stabil meskipun volume transaksi terus meningkat. Yang kedua, perkuat keamanan data melalui pembatasan akses dan enkripsi untuk mencegah penyalahgunaan informasi. Lalu, perluas otomatisasi proses seperti penggunaan RFID atau IoT
guna meminimalkan kesalahan pencatatan dan mempercepat transaksi. Lalu, lakukan pelatihan rutin agar karyawan memahami sistem dan prosedur pengendalian internal dengan benar. Lalu, gunakan dashboard analitik untuk mendukung keputusan manajerial berbasis data real time. Lalu yang terakhir ada audit sistem secara berkala demi memastikan kesesuaian kontrol dan kesiapan sistem menghadapi perkembangan bisnis. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 3 mengenai evaluasi pengendalian internal dan rancangan sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan berbasis aplikasi kopi kenangan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.